Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Amatullah dari jurusan S1 PGSD dengan nomor induk 8565233873. Kali ini saya akan melakukan video percobaan, yakni pada pengaruh deterjen terhadap berkecambahan ya. Di sini saya mempersiapkan alat-alatnya. Untuk alat dan bahannya saya akan menggunakan deterjen bubuk dari Daya. Saya mengambil sebanyak 1 gram yang akan digunakan. Kemudian sendok ya atau spatula kecil untuk mengambil kacang hijau yang tidak bagus ya. Kemudian saya sudah menyiapkan larutan deterjen dengan konsentrasi berbeda-beda. Yang pertama konsentrasinya pada label 1 dengan konsentrasi 100%, kemudian pada label kedua dengan konsentrasi 50%, label ketiga dengan 25%, yang keempat dengan label 12,5%, kemudian yang kelima dengan konsentrasi 6,25 ya, 25%, kemudian yang keenam larutannya mengandung deterjen sebanyak 3,1%, dan yang terakhir sebagai kontrol ya, sebagai kontrol menggunakan campuran air hujan dan air bor karena di sini tidak ada air ledeng. Kemudian selanjutnya tisu yang akan digunakan ya. Saya menggunakan tisu ini biasa. Kemudian nanti penutupnya akan menggunakan karet saja. Kemudian untuk gelas ukur saya menggunakan ini. Ya. Gelas ukur yang ada, gelas ukur sebanyak 100 dengan maksimal kapasitasnya 160 ml. Di sini saya menggunakan ini berkali-kali ya karena tidak ada gelas kimia atau gelas ukur kapasitas 1000 ml. Oke. Selanjutnya cara kerjanya ya. Untuk cara kerjanya yang pertama saya sudah menyiapkan larutan ini tadi, 6 larutan dengan konsentrasi berbeda-beda serta campuran dari air bor dan air hujan tadi untuk meningkatkan konsentrasi sama dengan air ledeng ya, ini paling mendekati. Saya juga sudah menyediakan 6 lagi gelas dengan label label yang sama dengan larutan tadi. Selanjutnya saya masukkan kacang hijau sini ke dalam gelas untuk memilih benih kacang hijau mana yang akan kita gunakan. Nah, jika tidak ada menghapung berarti kualitasnya sudah bagus. Jadi saya akan mengambil kacang hijau yang tenggelam ya, yang tenggelam di dasar air ya, yang tidak mengapung. Kemudian selanjutnya saya mengambil 10 biji menggunakan spatula dari kacang hijau yang larut tadi. Saya ambil 10 biji diletakkan di masing-masing larutan, dari larutan 1 ke larutan kontrol. 10. Oke. 1 biji. Oke. Kita hitung selama 5 menit kontrol tadi. Oke. Sekarang sudah pas 5 menit. Berarti selanjutnya kita pindahkan benih yang sudah kita rendam tadi selama 5 menit sesuai dengan label 4, 5. Setelah kita memindahkan benih ke dalam gelas yang lain yang memiliki label yang sama, kita akan perhatikan atau kita akan meletakkan posisi hilumnya menghadap ke bawah. Kita lanjutkan dengan kita isi atau rendam masing-masing kacang hijau tadi dengan larutan yang sama konsentrasi, misalnya label 1 dengan konsentrasi 100% larutan deterjennya. Kita ambil menggunakan gelas ini paling banyak dengan muatan 160 ml. Kemudian kita isi menggunakan ukuran gelas kimia ini sebanyak 100 ml. Spatula tadi konsentrasinya tadi sesuai dengan labelnya. Kita akan tutup menggunakan tisu ya agar tidak mudah terkena cahaya ya. Setelah larutan ini kita tutup, kita akan letakkan di posisi jendela agar mudah terkena sinar matahari tetapi tidak langsung terkena matahari ya. Karena itu akan kita amati menggunakan
panjang dari kecambah kacang hijau tadi akan kita ukur menggunakan tabel berikut. Ya, kita akan mengukurnya per harinya selama 2 hari. Kita lihat apakah kecambahnya tumbuh atau tidak dikarenakan larutan deterjen tadi. Baiklah, selanjutnya akan kita amati proses penungguan selama sehari atau 2 hari dari perendaman deterjen tadi, larutan deterjen dengan berbagai macam konsentrasi. Ya, ini adalah lokasi yang biasanya saya letakkan untuk menunggu selama 2 hari dan telah saya amati selama 1 hari. Ada juga benih yang tumbuh, ada juga benih yang sudah mati. Baiklah, kali ini saya akan memberikan hasil analisis setelah pengamatan terhadap perkecambahan benih kacang hijau selama 2 hari ini. Setelah saya amati dari data-datanya, ya, dari data-data yang saya dapatkan, saya amati selama 2 hari ini, ya, secara garis besar hasilnya adalah benih yang sudah mati pada hari pertama pengamatan pada perkecambahan kacang hijau tadi rata-rata tidak akan tumbuh lagi, akan tetapi yang saya lihat setelah 2 hari ini benih yang sudah mati ada juga yang tumbuh, yakni pada larutan keempat, yaitu dengan konsentrasi 12,5%. Ya, pada hari pertama pengamatan saya mendapatkan sekitar 7 benih kacang hijau yang tidak ada reaksi atau yang sudah mati. Saya pikir tidak akan tumbuh lagi, tapi pada hari kedua saya mengamati dan mendapatkan hasilnya bahwa dari 7 tadi ada 4 lagi yang tumbuh gitu, yang masih bisa tumbuh tetapi sangat lambat itu reaksinya. Kemudian tersisa 3 lagi yang mati, hanya 3 yang mati. Untuk pada larutan yang lain itu tidak ada perubahan, ya, tetap, ya. Akan tetapi dikarenakan oleh alat atau bahan yang saya gunakan sangat sederhana, ya, karena hanya menggunakan gelas plastik saja, kemudian tutup dengan kertas tisu biasa, sehingga mungkin masih ada juga cahaya yang dari atas, ya. Kemudian saya tidak menggunakan gelas kimia yang seharusnya saya gunakan. Kemudian mungkin itulah penyebab dari pertumbuhan kacang hijau yang tidak menentu, ada yang naik, ada yang bisa tumbuh terus, ada yang tidak gitu. Kemudian juga saya menggunakan kontrol tadi sebagai fungsinya tadi untuk melihat, tapi saya lihat pada karena saya tidak memiliki air ledeng tadi, maka setengahnya, artinya pada air ledeng ini ada 5 benih yang tumbuh dan 5 benih yang tidak tumbuh atau mati, ya. Nah, ini karena mungkin konsentrasinya 50% dari air bor dan 50% dari air hujan, sehingga menghasilkan setengahnya atau setengah dari 10 biji tadi tumbuh dan setengah lagi tidak tumbuh. Saya rangkum, ya, pengaruh dari deterjen terhadap pertumbuhan benih ini ada 3. Pertama disebabkan oleh pada larutan deterjen ini dapat mengganggu keseimbangan osmotik. Dalam bahasa osmotik artinya menghambat penyerapan air dan nutrisi yang diperlukan untuk perkecambahan pada kacang hijau. Kemudian yang kedua, dapat menghambat aktivitas enzimnya tadi yang diperlukan untuk memecah cadangan makanan atau nutrisi, sehingga memperlambat proses terjadinya perkembangan atau perkecambahan tadi, pertumbuhan perkecambahan, sehingga pertumbuhan setiap tanaman tadi dari 1 hari atau 2 hari itu pertumbuhannya tidak banyak, hanya 0,1, 0,2 naiknya dari hari pertama ke hari kedua. Itu jaraknya sangat pertumbuhannya sangat lambat, ya. Tumbuh 0,1 tumbuh 0,1, jadi sangat lambat. Tapi jika kita menggunakan tisu itu sangat cepat, dalam 1 hari bisa naik sekitar 0,5, jaraknya kan bisa 0,7 atau sekian, ya. Saya pernah mencobanya, kan tetapi karena pengaruh deterjen tadi memang lambat sekali, tumbuhnya 0,1, 0,2 paling nampak yang tinggi itu, ya. Baiklah, selanjutnya dapat merusak membran sel, ya. Larutan deterjen ini sangat menghambat membran sel atau merusak sel-sel yang ada pada pada biji dari sehingga mengganggu
dari fungsi sel pada tanaman atau benih berkecambahan ini, sehingga dapat menghambat pertumbuhan berkecambahan. Itu saja yang dapat saya simpulkan untuk praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau tadi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.